Halo, Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast teman cerita dan di kesempatan kali ini, alhamdulillah saya terhubung juga dengan salah satu teman yang cukup eh, ya bisa dibilang lama sih ya kenalan. Bisa dipanggil nama nggak ini mas? Boleh, Boleh boleh. ya, Panggil nama aja. nggak ada yang dirahasiakan gitu ya. Nggak ada. Aman, tidak perlu inisial. Oh, nggak perlu inisial. Soalnya gini mas, di podcast ini itu kan ada beberapa cerita teman-teman yang kebetulan ceritanya sensitif sehingga harus dipakai inisial, biasanya mawar gitu. Tapi Nggak ini aman, bebas aman, ya, aman ya. aman, aman, Mas. Oke, jadi itu ini saya dengan Mas Muhsin. Sekarang lokasinya ada di mana Mas? Ini lagi di kampung halaman. Ya udah, Di lagi di kampung halaman di Situbondo. Situbondo. Ya Iya, dekat di lah ya. Situbondo. Deket lah, deket. Biasanya 10 menit sih nyampe Banyuwangi. Kalau Nggak dari 10 menit Baluran juga. maksudnya. Oh, kalau dari Baluran, lumayan masih Mas. Kalau dari Baluran, Oh gitu. sekitar, iya, soalnya di Situbondo kotanya. Jadi masih setengah jaman lah, Oh, Situ setengah Bondo jaman. Kota. Oh ya dulu Iya, ini ya SMA 1 ya. benar SMA 1. Oke. Nah, di kesempatan kali ini ada satu tema Mas yang ingin saya bahas dengan Mas Musin. Kebetulan kemarin kalau nggak salah lihat story-nya itu kan baru apa istilahnya apa ya? Berapa nih? Berpesta gitu ya. Berpesta apa nih, Mas? Pesta kelulusan gitu ya. Iya, benar. Nah, Baru selesai wisuda. baru selesai wisuda. Iya. Terus saya ada satu challenge ini bahwa biasanya kan teman-teman itu menggunakan sosial media untuk mereka mungkin update kegiatan sehari-hari. Nah, tapi kita tidak membahas sosial medianya, tapi membahas tentang satu topik bernama pamer, Mas. Iya. Ya, pamer itu kalau dari Mas Muhsin sendiri, kata pamer itu apa sih? Oke. Jadi, Mas Ali gimana nih? Sehat tapi ini ya? Alhamdulillah sehat. Oh iya lupa, Alhamdulillah. lupa. Gak apa-apa. Lama tidak berjumpa gitu Lama ya. tidak bertemu, makanya Mm-mm. yang benar-benar pengen ditanyakan tuh ketika Mas Ali tadi bilang gimana nih bisa dihubungi gabung di podcast. Bisa banget karena sebenarnya selain ingin berkomunikasi, selain ingin ngobrol dengan Mas Ali di podcast, satu-satunya yaitu pengen nanya kabar gimana nih, karena udah lama banget kayaknya nggak ketemu gitu. Iya benar-benar. Kayaknya ya terakhir ketemu kayaknya kita 2021 kemarin. Di 2022 kayaknya udah jarang banget ketemu kita ya, Pak. Sudah jarang Artinya ya. udah Kamu kembali ya? udah jarang ngobrol intens. Kembalinya sih 2022 aku, Mas. 2022 sih. Tapi 2021 udah selesai semua, kos-kosan semuanya udah daftar wisuda. Cuman wisudanya 2022 kemarin. Gitu. Oke. Iya. Berarti Oke. kabarnya sekarang sehat Mas Musin ya? Alhamdulillah sehat Mas Ali. Lama banget gak main ke Banyuwangi juga. Iya Kayaknya perlu nanti main ke saya kalau Banyuwangi. ke Bondowoso ini Situ apa? Bondo. Situ Bondo juga mampir. Ya, Situ Bondo. Oke, ditunggu Mas Ali. Oke. Ini ngobrol tentang pamer tadi ya Mas. Iya benar pamer. Ya, benar. Kalau menurutku gimana nih? Maksudnya ini nanti pamer penting gak penting atau pengertian tentang pamer nih? Kalau dari istilahnya kehidupan sehari-hari sih pamer itu Gitu ya. menurut Mas Muhsin seperti apa? Dalam artian apakah update di sosial media itu juga termasuk pamer gitu? Oke. Oke. Kalau pamer menurutku ya, kalau pamer sebenarnya bisa dikaitkan dengan kata congkak sama sombong sebenarnya, Mas. Jadi dia ingin memperlihatkan, dia ingin show off sesuatu tentang dirinya atau memperlihatkan apa yang dia punya gitu. Tapi kadang terlalu over gitu. Itu baru masuk kategori pamer sih. Tapi kalau sekedar ingin memperlihatkan tapi sewajarnya gitu, menurutku itu lebih ke ini aja ya, lebih ke branding sebenarnya sih. Tapi kalau udah over, kalau dikaitkan dengan sosial media gitu, menurutku
sekarang banyak banget sih kalau kita bicara tentang pamer, banyak banget gitu Mas. Bahkan kadang tidak menutup kemungkinan saya sendiri itu mungkin tanpa kita sadari gitu, kita terlalu berlebihan gitu, dalam share sesuatu yang kita punya atau share sesuatu ini lepas dari barang atau kemampuan gitu ya. Tapi balik lagi nanti kita bicara tentang niat nih Mas. Nanti larinya ke niat nih. Niatnya emang benar-benar pamer, atau kalau kita bicara tentang kemampuan nih, kita bicara tentang skill, niatnya pamer atau lebih ke personal branding. Nah, jadi Iya, benar. jadi itu sih. Benar. Jadi kalau ditanya pamer menurutku sih, ya itu tadi sih. Bingung juga kalau versiku sih terlalu berlebihan aja dalam share sesuatu. Itu mungkin baru bisa dikatakan pamer. Jadi sebenarnya itu beririsan tipis gitu Mas ya, antara kita personal branding atau juga memang pamer. Tapi dari konotasi pamer sendiri harus ada niatan yang memang itu congkak tadi ya? Iya, congkak sama sombong nih, karena kita nggak tahu hati orang sedalam apa hati orang itu, kita nggak tahu seperti apa niat mereka, kita benar-benar nggak tahu gitu. Jadi orang nih baru beli mobil kemudian mereka foto gitu, kan mungkin bagi kita hal itu pamer gitu. Tapi bagi orang tersebut itu mungkin adalah sebuah perayaan, sebuah kayak self reward bagi dia gitu. Setelah nabung bertahun-tahun, berusaha keras untuk membeli mobil atau barang-barang lain lah, HP ya mungkin sederhana, iPhone dan lain-lain gitu. Mungkin bagi kita yang melihat story mereka di media sosial, itu pamer, itu sombong, itu congkak gitu. Tapi mungkin bagi dia yang mengupload, itu adalah sebuah pencapaian, kemudian self reward aja, bahwasanya saya sudah nabung nih bertahun-tahun, saya sudah berusaha keras untuk membeli hanya sekedar iPhone gitu. Bagi dia mungkin, kan iPhone kita tahu semua anak muda sekarang kan pakai iPhone gitu. Tapi bagi dia mungkin membeli iPhone tidak semudah itu, makanya ketika berhasil membeli itu, ya pamer. Beda lagi kalau emang dasarnya kaya gitu, sekarang beli iPhone 11, besoknya lagi beli iPhone 13, besoknya lagi. Nah itu kita nggak tahu niatnya apa ya. Nggak terus-terusan nih. Iya, jadi memang tergantung niatnya ya kalau benar. Tapi itu ada irisan nggak Mas dengan yang namanya mungkin watak gitu ya? Memang orangnya suka menimbulkan atau juga menonjolkan gitu kan prestasi-prestasi. Kalau itu kayaknya emang karakter sih. Itu larinya nanti ke karakter sih. Karena emang ada orang yang berkarakter dia low profile, dia nggak mau nunjukin apa yang dia punya gitu. Ada orang yang memang dia suka dengan nunjukin apa yang dia punya gitu. Lepas dari kesukaannya itu karena orang lain iri, biar orang lain iri atau karena emang ya itu kebahagiaannya gitu ya. Jadi kalau ditanya beririsan, sangat beririsan sebenarnya dengan karakter, dengan watak itu sangat beririsan. Ada kaitan yang memang sangat berkaitan gitu ya. Dan sebenarnya dari Mas Musin sendiri nggak masalah gitu ya kalau seandainya ada teman yang mungkin mereka update sesuatu di sosial media terkait dengan pencapaiannya, terkait dengan hal-hal yang mungkin saat ini menjadi keinginan banyak orang. Aku nggak punya, dia punya, terus kemudian update itu nggak masalah ya sebenarnya? Sangat tidak masalah. Kalau menurut saya ya Mas, sangat tidak masalah gitu, karena ya itu hak setiap orang gitu. Iya benar. Dan tidak masalah juga bagi teman-teman yang mau nyinyir, ya silakan gitu. Berarti kita memamerkan ya kita harus siap dinyinyirin gitu. Benar. Gitu, benar. Karena kalian pamer, tapi kalau dinyinyirin nggak mau ya udah. Karena kan kalian beritahukan itu kan juga media sosial yang memang luas banget. Dan kita saat ini memang berada di posisi sosial media itu luar biasa, sangat istilahnya bisa dikatakan diperlukan atau juga bisa menjadi teman kita sehari-hari juga gitu kan ya. Iya, benar banget. Bahkan kita aktivitas apapun kadang dituangkan di dalam sebuah sosial media. Benar. Mengabarkan
kepada mungkin sahabat, keluarga dan lain-lain gitu kan. Cuma di sini kembali lagi kalau seandainya itu diniatkan dengan sebuah hal yang memang istilahnya pamer tadi dengan tanda kutip mungkin congkak dan lain-lain gitu kan. Ini yang kemudian harus dikoreksi kembali gitu Mas ya. Iya, benar banget. Karena emang luar biasa Mas, media sosial sekarang ini benar-benar jadi kayak apa ya, point of life bahkan poin salah satu poin kehidupan gitu. Kayaknya semua orang udah pakai media sosial gitu. Artinya berapa banyak orang yang karena media sosial dia tidak jadi bunuh diri, berapa banyak orang yang karena media sosial dia benar-benar punya teman, seperti kata Mas Ali tadi, dia benar-benar merasa tidak sendiri gitu. Tapi juga di sisi lain gitu, berapa banyak orang yang karena media sosial dia terkena depresi, karena media sosial dia kemudian bunuh diri dan lain-lain gitu Mas. Itu benar-benar luar biasa. Artinya media sosial udah benar-benar menjadi bagian tersendiri nih dalam kehidupan. Bukan hanya kita gitu yang itu sih. Tapi kembali lagi kalau emang bicara tentang media sosial ya balik lagi ke masing-masing orang gitu. Bagaimana mereka menanggapi media sosial, bagaimana mereka memakai media sosial, memanfaatkan media sosial gitu. Itu sekali. Benar-benar luar biasa. Media sosial ini perkembangannya luar biasa. Untuk saat ini gitu ya. Iya, untuk saat ini luar biasa. Kalau pamer secara apa istilahnya bisa mungkin diartikan dengan cara tradisional Mas seperti dulu. Kayak di sinetron masih ada kan. Genjreng-genjreng apa? Kalung mungkin, gelang dan lain-lain. Gelang emas di tetangga gitu. Nah, ini di kehidupan Mas Mohsin sendiri masih ada nggak? Kalau udah kayak di industri kayaknya udah nggak ada sih Mas. Kalau di lingkungan sekitar, kalau di lingkungan sekitar saya ya. Tapi kalau sesederhana pamer, sebenarnya pamer offline berarti ini ya Mas. Bukan pamer online ya, pamer offline gitu. Ya masih ada lah untuk pamer offline masih ada lah. Tapi enggak kemudian yang genjreng-genjreng kalung, genjreng-genjreng gelang kayaknya udah enggak sih. Meskipun saya nggak tahu ya, tapi kalau di daerah Mas saya yang lebih di pedesaan dan lain-lain itu masih berlaku sih Mas. Itu masih berlaku sih. Bener ini masih berlaku, apalagi kalau udah ke acara resepsi, acara PKK itu udah tebel-tebelan bedak, kemudian banyak-banyakan kalung, banyak-banyakan gelang, itu real sih. Real ya masih ya. Ya benar. Itu nyata sih kalau masih seperti itu masih ada sih Mas. Kalau ini Mas ada satu hal yang unik dan memang mungkin menjadi permasalahan banyak orang. Kan Mas Mohsin sudah lulus kuliah gitu kan. Tentu sudah menamatkan yang namanya TK, sudah menamatkan yang namanya TK, SMP, SD dan lain-lain gitu kan. Nah, kapan terakhir momen reunian? Momen apa nih? Momen reunian. Momen reunian sama teman-teman di sekolah. Teman sekolah ya. Jadi oke. Kapan terakhir kali momen reunian? Ini yang paling sering reunian sih malah teman SD sih. Jadi teman SD ya? Masih ini banget, masih terjalin banget sih hubungannya, komunikasinya masih baik banget gitu. Jadi teman-teman SD itu bahkan setiap tahun nih ya, mulai dari lulus sampai berarti berapa tahun? Lulus SD 2012 ya, sampai 2022 kemarin hari raya puasa bulan Ramadan tuh masih bukber. Masih bukber ya, meskipun kita nggak full, artinya nggak semua anak bisa ikut, tapi benar-benar masih kumpul gitu sih Mas, temen SD. Itu sih terakhir reunian kayaknya bulan puasa sih bukber gitu. Bukber ya. Bulan Ramadan ya. Itu ada nuansa mungkin yang bisa dikatakan istilah pamer nggak? Nuansa pamer kalau dengan antara satu teman dengan teman yang lainnya ketika mereka berkumpul, akhirnya ada yang mungkin tanya kerjaan, tapi sebenarnya nggak tanya kerjaan. Itu hanya sebagai pancingan bahwa, oh kamu masih jadi ini dan aku sudah jadi itu gitu.
Kalau itu nggak ada sih mas. Kalau itu Nggak ada ya? Makanya yang aku suka dari teman-teman SD itu ketika kumpul, karena memang mungkin waktu itu yang baru lulus, mungkin aku aja ya mas, yang baru lulus aku aja, karena kan aku D3, mereka S1 gitu. Mhm. Tapi ketika kumpul dan ada nih, misal ada satu anak yang emang dia belum lulus, ya udah kita nggak bahas tentang tugas akhir, kita nggak bahas tentang wisuda, jadi kita lebih banyak ke bercanda aja sih. Nah, ini sih Itu sih. poin penting yang saya dapatkan gitu kan. Karena ketika kita berkumpul di suatu komunitas tertentu, suatu perkumpulan tertentu, alangkah baiknya kita juga melihat kondisi yang ada di sekitar gitu mas ya. Iya, benar. Sering sih, banyak sih ya yang masih kayak gitu, banyak banget yang masih nyombong-nyombongin ketika reunian gitu. Sombong-sombongan, tapi itu biasanya terjadi ketika udah di fase ini mas. Biasanya udah di fase sama-sama kerja, kemudian udah di fase yang up ya, udah di fase yang up semua biasanya udah lah. Nyombong-nyombongin harta itu lah, yang dibicarakan duniawi aja biasanya gitu. Yang dibicarakan duniawi aja. Kayaknya gitu sih mas. Kalau aku lihat, karena kan aku juga kumpul sama kakak kelas gitu ya, kakak kelas sama kakak tingkat. Nah itu udah kalau kumpul yang mereka udah sama-sama kerja, yang dibahas duniawi aja. Jadi bahasanya aja sharing gitu sebenarnya, sombong-sombongan nih. Sharing session berkedok gitu ya. Ya, sombong-sombongan berkedok sharing session ya. Tapi gitu apapun itu kita coba untuk memaklumi dan memaafkan gitu mas ya. Kalau aku sih ini mas Adi, kalau aku sih ya kalau ada orang sombong gitu kemudian dia menyombongkan harta, dia menyombongkan pekerjaan, kalau aku apa ya mas Ali, kayaknya udah di titik yang benar-benar sulit untuk membenci orang gitu mas. Ya udahlah gitu. Mungkin hanya sebatas ini ya, kalau sebatas ada ngomongin temen lo ya, wajar aja ya, kita nggak munafik ya mas. Kalau ada gibah ya kita ikut aja gitu, ikut tapi bawa bercandaan gitu. Tapi kalau kayak benci nih, ada anak yang sombong, dia nyombongin harta, nyombongin ini, aku malah enggak sih mas. Karena justru harusnya itu jadi motivasi aja sih. Kalau dia bisa kaya, kenapa kita enggak gitu? Benar. Kalau dia bisa dapat kerjaan enak, kenapa kita enggak? Gitu aja sih. Jadi pemantik gitu ya. Iya, jadi benar-benar udah memaklumi aja. Kayak bukan memaklumi lagi, malah udah menerima gitu mas. Dan nggak ada niatan untuk ngubah dia. Karena kalau udah watak mau diubah gimana pun sulit, malah larinya sakit hati gitu. Jadi mending ya udah biarin aja gitu. Biarin aja mereka berlalu dan kita juga berlalu gitu. Benar. Kalau aku udah ini mas, udah hati udah sulit, benci-bencian udah mas. Mau membenci orang udah buat apa juga gitu. Benar sih. Oke, itu mau sombong mau apa terserah mereka gitu. Ya udah mereka itu pencapaian mereka gitu. Itu aja. Itu sih pembahasan. Kalau ada omongan di belakang ngomongin dia ya ikut-ikutan aja gitu. Tapi sebatas ikut-ikutan, di hati nggak ada perasaan benci, nggak ada gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau teman kan kadang ada, kalau ada orangnya nih jadi nggak enak gitu suasana, jadi nggak enak gitu. Kalau aku mah biasa gitu. Biasa aja. Ya, karena semakin kesini kita juga semakin pikirannya mungkin semakin lebih dewasa, semakin bisa berpikir bahwa apa yang perlu membuat kita marah dan tidak gitu mas ya. Iya benar, karena kalau kita fokus ke orang lain juga malah sulit menemukan keinginan kita sendiri gitu. Malah sulit menentukan tujuan kita sendiri gitu, sulit mencapai tujuan kita sendiri gitu. Iya, benar sih. Fokus kepada apa yang ada di sekitar kita dan apa yang harus kita perbuat di kemudian hari gitu ya mas ya. Iya, benar. Baik, itu mas terkait dengan pembahasan kita pamer yang kita juga sandingkan dengan persoalan-persoalan lain seperti media sosial, seperti perkumpulan kita dengan teman-teman dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Muhsin untuk sesi pertama ini. Untuk sesi pamer saya matikan dulu, nanti saya telepon lagi di sesi berikut Mas ya. Oke, terima kasih Mas Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.